Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb dan sesembahnya sekalian alam yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rizki dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus asa sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita kali ini masih dapat bernapas sampai hari ini. Amin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita. Sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut kita terbebas dari kejahiliaan, malamnya bagaikan siangnya. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid yang mengesahkan Allah, sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam sholat kita, yang bermakna tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, yang mana pada kalimat la ilah terdapat makna penafian atau peniadaan sesembahnya selain Allah, dan illallah menetapkan sesembahan untuk Allah semata. Tetapi begitu banyak umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata. Bahkan banyak di antara mereka yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak. Banyak di antara mereka yang pergi ke dukun-dukun paranormal, tukang santet, tukang ramal, mencari pengobatan alternatif, mencari penglaris, meminta jodoh, dan lain sebagainya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, wahai kaum muslimin, banyak umat Islam yang berbuat syirik, tapi mereka berkeyakinan bahwa perbuatannya itu adalah suatu ibadah dan disyariatkan dalam Islam. Padahal tidak demikian. Inilah penyebab utama terjadinya musibah di negeri kita dan negeri saudara-saudara kita, disebabkan umat tidak lagi bertauhid dan banyak berbuat syirik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tertinggi di mulia. Di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga, dan di dunia kita akan diberikan kekuasaan. Dan Allah menurunkan agama tauhid ini untuk membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal syalih, bahwa Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan mengukuhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar atau keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman santosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya ia akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan masuk ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi. Karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan
bahaya akibat perbuatan syirik adalah satu. Pertama itu, syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Sebab Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkan seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini. Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahannya. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Ada sebagian dari manusia yang menyembah sapi yang sebesarnya diciptakan Allah untuk manusia agar hewan itu membantu meringankan pekerjaannya. Dan ada pula menginap dan tinggal di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Allah berfirman, dan berhala-hala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-hala itu sendiri dibuat orang. Berhala-hala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-hala itu tidak mengetahui baiklah bilakah menyembah-menyembahnya akan dibangkitkannya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah jatuh dari langit dan lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Yang kedua, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Dalam sebuah bermasyarakat yang akrab dengan berbuatan syirik, barang dagangan dukun, tukang nujum, ahli sihir, dan yang semacamnya menjadi laku keras. Sebab mereka mendakwah mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Jadi dengan adanya mereka, akal kita dijadikan siap untuk menerima segala macam khurafat atau takhayul serta mempercayai para pendusta atau dukun. Sehingga dalam bermasyarakat seperti ini akan lahir generasi yang tidak mengindahkan ikhtiar atau usaha dan mencari sebab serta meremehkan sunatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik adalah kedoliman yang paling besar, yaitu dolim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebab seorang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain yang ia persekutukan dengan Allah karena ia telah memberi sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Yang keempat, syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan, kehidupannya selalu diliputi ketakutan. Sebab dia menyadarkan dirinya pada banyak Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Karena itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus asa dan ketakutan tanpa sebab merupakan suatu hal yang lazim banyak terjadi. Allah berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan suatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang yang zalim. Al-Imran ayat 151. Yang kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara sehingga mereka meremehkan amal salih. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa para perantara akan memberinya syafaat di sisi Allah. Begitu pula orang-orang Kristen melakukan berbagai kemungkaran sebab mereka mempercayai Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka ketika disalib.
Sebagaimana umat muslim mengandalkan syafaat Rasulullah SAW, tetapi mereka meninggalkan kewajiban dan banyak melakukan perbuatan haram. Padahal Rasulullah SAW berkata kepada putrinya, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sehendakmu, tetapi aku tidak bermanfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan menghampaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Al-Maidah ayat 72. Yang ketujuh, syirik memecah belah umat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum 31-32. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah berbagai kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan perbuatan syirik. Yang jelas syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat paling hina dan paling rendah. Karena itu, wahai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan syirik yang telah kita perbuat, dan marilah kita memperingatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita, sanak famili kita dari syirik, kerusakan, dan bahaya, agar kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam segera berakhir, agar keindahan dan kerendahan umat Islam diganti dengan kemuliaan. Demikian pesan dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang bermanfaat. Maka ambillah, jika terdapat kesalahan maka jauhilah, karena kebenaran sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.